Zaman sekarang Nabi Muhammad malah dihina, betul? Betul! Jangan takut kalau ngomong, betul bilang betul. Gak usah takut, saya tanggung jawab. Nih, saya Rijal Hasan Al-Gadri dari kota Pontianak. Saya cucu Sultan Syarif Abdurrahman. Saya punya datuk yang buat lambang Garuda Pancasila untuk Indonesia, untuk kemerdekaan Indonesia, untuk lambang negara kesatuan Republik. Kau belum ada semua bapak-bapak polisi, bapak-bapak intel. Belum. Saya punya sendiri datuk sudah ada duluan. Saya punya datuk sudah lahir duluan. Saya punya datuk sudah ikut berjuang di Kalimantan Barat, ikut memerdekakan negara kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ahjas sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hukum mengucapkan salam itu hukumnya sun, yang menjawab hukumnya wa. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi Muhammad, faqad ahabbani, sungguh aku cinta kepadanya. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku dan aku cinta kepadanya, kata Rasulullah, ingin kumpul sama Nabi Muhammad di surga, ingin seluruhnya masuk ke dalam surga. Yang jawab salam saya mudah-mudahan semuanya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru asli orang Serambi Mekah, betul? Ini baru asli orang Tanah Rencong, betul? Ini baru betul yang dinamakan Aceh Darussalam, betul? Biar tambah semangat, angkat tangan semua. Takbir! 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik وعدد ذكر العالمين إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا فيه يا أرحم
kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam dan iman, dijadikan sebagai umat dari Nabi sang pembawa rahmat, Nabi yang karena diutusnya Rasulullah, karena Nabi Muhammad diturunkan di muka bumi, laulaka ma khalaqtu aflak, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, maka dunia, bumi, langit dan seluruhnya tak akan pernah diciptakan. Dan alhamdulillah kita dijadikan sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Kepada para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila yaumil qiyamah. Habaibal kiram wal ulama wal asatid wal asatidah al afadil, wabil khusus yang telah hadir bersama-sama kita pada kesempatan kali ini, ada Habib Faisal bin Abu Bakar Al-Mutir. Saya sebenarnya pengen hadir di Aceh ini 1 tahun yang lalu. Saya pengen masuk ke negeri Aceh. Saya ingin bersilaturahmi. Saya ingin mengambil keberkahan daripada tuan-tuan guru yang berada di negeri Aceh. Tapi Allah punya kehendak, ternyata tahun 2001 saya baru bisa sampai ke negeri Aceh. Ini berkah daripada Habib Faisal. Kemudian komunikasi kepada Tengku Muslim, pimpinan tertinggi DPD Front Persaudaraan Islam yang berada di negeri Aceh. Kemudian kontak juga kepada Tengku Rizki, keponakan daripada Tengku Muslim. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu akhirnya kami pun tiba di negeri Aceh Darussalam. Mudah-mudahan kedatangan kami kali ini memberikan keberkahan. Allah turunkan rahmat, Allah turunkan barakat, Allah turunkan maghfirat. Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad yang dibanggakan oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Yang punya dosa mudah-mudahan diampunkan dosanya oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang belum dapat pekerjaan mudah-mudahan diberikan pekerjaan. Yang sehat mudah-mudahan tambah taat kepada Allah. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehat. Mudah-mudahan dicabut nyawa kita semua dalam keadaan husnul. Amin ya Rabbal. Beliau pimpinan daripada Majelis Sabilul Hijrah yang berada di kota Batam. Masya Allah, beliau ini aslinya dari Aceh juga, Simpang Ulim, dekat sama Masjid Pak Alawi. Jadi emang asli orang Aceh, balik kampung ceritanya ini. Balik kampung kata orang, cerita orang Melayu, balik kampung. Beliau ini pimpinan majelis di Batam. Itu majelis rata-rata isinya macam-macam. Ada dari Flores, ada dari Sumatera, ada dari Medan. Berbagai negeri yang kumpul semuanya yang berada di Batam. Subhanallah, itu mantan-mantan macam-macam. Kalau orang itu, kalau di pemerintahan ada mantan Kapolsek, ada mantan dan Ramil, ada mantan Pangdam, ada mantan wali kota. Tapi ini mantan yang ikut sama beliau, ini mantan tukang bunuh, mantan perampok, mantan rata-rata tukang narkoba. Tapi subhanallah, ketika kumpul sama Habib Faisal di Majelis Sabilul Hijrah, satu persatu mulai berubah, satu persatu mulai taubat, satu persatu mulai cinta sama maulid Nabi, mulai cinta sama majelis ilmu. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, majelis yang menjadi taman-taman surga, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah. Amin ya Rabbal.
Di Aceh juga sudah ada, alhamdulillah ada cabangnya. Kok kami nggak pernah dengar Habibiyah? Baru tadi disahkan. Baru tadi sore. Alhamdulillah di Aceh ketuanya Habib Mustafa Kamal Al-Habsyi. Mana orangnya? Oh, ada di belakang sembunyi, dia malu dia. Emang orangnya tawadhu, emang habaib emang kebanyakan tawadhu, rendah diri, nggak mau diketahui orang. Dulu saya pun waktu mondok di Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang Rembang, saya tidak mau diketahui kalau saya habaib. Biasanya kalau Habib mulai menonjolkan dirinya, itu mulai agak-agak sombong biasanya. Ilmu itu tidak mau masuk kepada orang yang sombong. Ilmu tidak akan masuk kepada orang yang merasa tinggi diri. Ilmu itu tidak akan masuk ke tempat yang kotor. Ilmu itu akan masuk kepada orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, yang tidak sombong. Betul? Makanya jangan sombong. Gak perlu untuk kesombongan. Sombongan itu hanya milik Allah. Kalau Allah boleh sombong. Kalau Habib Faisal, Habib Rijal, Habib Reza terus gak boleh sombong, betul? Nah, Alhamdulillah. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kami tuan rumah Biren. Ini daerah namanya negeri di Biren, Aceh Utara ya. Aceh Biren. Hah? Cepat. Ya itulah pokoknya. Ini beliau ketua DPW Front Persaudaraan Islam di Biren. Beliau juga ini pimpinan daya apa? Darul Ulum, rumah pelajar, rumah tempat mencari ilmu, serta seluruh pengurus DPW FPI Biren. Kemudian ketua PLIA, dulu namanya Laskar Pembela Islam, kemarin namanya Front Pembela Islam. Kita mau kasih tahu dulu biar paham, biar jelas, biar gak gagal paham, karena di luar sana banyak yang gagal paham. Biar orang paham apa itu Front Persaudaraan Islam. Tanggal 1 Januari 2021 Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab mendeklarasikan bahwasanya Front Persaudaraan Islam sudah diterbitkan kembali dan berubah nama, berubah logo, berubah paradigma, berubah visi dan misi, berubah ART-nya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan dideklarasikan di Mabes Polri. Angkat tangan, takbir, takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau ada intel, kalau ada bapak-bapak polisi, dengar baik-baik ya, biar paham, biar tidak salah paham. Kalau salah paham bahaya, nanti ujung-ujungnya jadi bahlul, jadi bego, jadi bodoh akhirnya. Dengar baik-baik, di Mabes Polri dideklarasikan di hadapan Bapak Kapolri Jenderal 4 menyaksikan. Jadi bukan tiba-tiba muncul, tiba-tiba dibentuk. Nggak, FPI nggak suka main sembunyi-sembunyian. FPI itu selalu terbuka, transparan, karena kami bukan sarang teroris, betul? Kami bukan sarang komunis, betul? Kami ingin menegakkan NKRI bersyariah, amar ma'ruf, nahyil munkar, ma nahaitukum anhu fantahu, wa ma amartukum fastu mastata'tum.
dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini bukan perintah Nabi Muhammad, ini bukan perintah malaikat Jibril, ini bukan perintah wali, tapi Allah yang memerintahkan kepada kita seluruhnya agar selalu menjalankan amar ma'ruf. Yang pertama perintah Allah. Dengar baik-baik, Sultan Iskandar Muda, Raja Malikus Saleh, Cut Nyak Dien, kemudian banyak pejuang-pejuang Islam dari negeri Aceh, ada Tengku Umar, ada Cut Mutia. Mereka semua menjadi orang-orang mulia di sisi Allah. Mereka menjadi ulama-ulama kebanggaan rakyat Aceh. Mereka ulama yang istiqomah di jalan Allah. Karena dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya makanan-makanan yang halal, betul, minumannya yang halal, karena beliau mencintai dan mampu membasmi nahyil munkar, betul. Mereka bukan hanya memperbanyak sholat, bukan hanya memperbanyak ibadah, bukan puasa setiap hari, bukan banyak sedekah, bukan karena bolak-balik naik haji ke Baitullah, tapi mampu meninggalkan kebatilan, menjauhkan kemungkaran, menjauhkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu. Itu maka mereka menjadi mulia, menjadi orang hebat, menjadi orang-orang istiqomah, menjadi penegak amar ma'ruf nahi munkar, dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Hidup itu tidak hanya bisa memilih hanya perintah saja. Kalau perintah itu sudah hal yang wajib di dalam rukun Islam. Ketika kau masuk ke dalam Islam, kau wajib melakukan rukun-rukun Islam. Wa iqamus salah, wa ita'uz zakah, wa tasumu Ramadan, wa tuhajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Itu rukun wajib karena kau beragama Islam. Dan kemudian ada hal yang paling disukai oleh Allah. Kalau kau mampu menjalankan hal ini dua-duanya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kau adalah umat yang paling terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruna bil ma'ruf, kerjakan perintah-perintah Allah. Wa tanhauna 'anil munkar, tinggalkan kemungkaran, tinggalkan kemaksiatan, jauhkan narkoba, jauhi minuman keras, jauhi perzinahan, jauhkan menjadi koruptor, jauhkan zalim. Ingin selamat, kau jangan khianat. Ingin selamat, cintai masyarakat Indonesia. Ingin selamat, kau tidak boleh zalim kepada anak cucu Nabi Muhammad. Ingin selamat, kau harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama para sahabat-sahabatnya, di situ ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali bin Abu Thalib karamallahu wajhah. Siapa yang tak kenal sama sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin, orang-orang mulia,
sahabat-sahabat yang terdepan dalam membela Islam. Ini senjata-senjata ampuh dalam Islam. Ini betul-betul cinta kepada agama Islam, betul-betul menjaga Rasulullah, mencintai Nabi Muhammad, mencintai Islam, mencintai umat Rasulullah. Ketika beliau semua lagi duduk bersama Nabi Muhammad, tiba-tiba datang seorang badui. Itu orang badui datang di hadapan Nabi Muhammad. Orang badui itu orang yang datang dari pedalaman kampung. Dia datang dari gunung. Dia turun gunung. Orang yang betul-betul polos, orang yang betul-betul bujur, orang yang betul-betul tidak mengenal apapun, lurus. Tiba-tiba di hadapan Nabi Muhammad SAW, dia katakan apa? Ya Muhammad, kalau kau betul-betul seorang Nabi, kalau kau orang utusan Allah, itu di luar sana ada sebuah pohon, itu pohon korma. Coba kau panggil itu pohon korma, kau suruh sujud di hadapanmu, baru aku percaya kalau kau seorang Nabi, kalau kau seorang Rasul. Kira-kira ini berat atau tidak? Berat atau tidak? Berat atau tidak ini permintaan? Sahabat-sahabat yang lain melihat Sayyidina Umar sudah mau cabut pedang. Ini orang kurang ajar, ini orang tidak punya akhlak, ini orang tidak punya adab. Di hadapan Nabi Muhammad kau berani berbicara memanggil Muhammad dan memerintahkan Muhammad. Tapi Rasulullah SAW Nabiyur Rahmah, Nabi yang penyayang, Nabi yang pengasih, Nabi yang cinta kepada seluruh umat, Nabi yang tidak pandang bulu kepada bangsanya apa sukunya, apa warna kulitnya. Tenang, dia diamkan itu para sahabat. Sahabat-sahabat yang lain pun ingin berdiri semuanya. Dipanggil sama Nabi Muhammad, dilihat, dilirik sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senyum Nabi Muhammad. Tabasyum lil mu'minina sadaqah. Senyum harus kita berikan kepada sesama muslim. Nggak pakai duit, nggak perlu pakai uang. Senyum saja itu sudah menjadikan sedekah. Tapi jangan senyum terus, nanti dikira orang sakit. Sebentar-bentar senyum terus sendiri, nggak ada orang senyum, itu namanya sakit. Kecuali kalau pas bertatapan sama orang yang berjalan, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dulu di zaman Nabi Muhammad ada seorang yang bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ini Sayyidina Abdullah bin Salam, orang yang pertama kali mendengarkan hadis dari Nabi Muhammad tentang masalah salam. Absus salam bainakum tadkhulul jannata bisalam. Sebarkan salam di antara kalian kaum muslimin. Tadkhulul jannah bisalam. Kau akan masuk surga dengan menyebar salam. Temu sama orang Assalamualaikum, ketemu sama kaum muslimin Assalamualaikum, ketemu sama anak-anak Assalamualaikum. Ini Abdullah bin Salam ketika sudah mendengar salam tentang hadis yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari di mana tempat, dimanapun dia berada, berjumpa dengan siapapun, dia selalu mengucapkan salam. Akhirnya mendapatkan nama dan gelar laqab Abdullah ibn Salam. Tak lama kemudian Abdullah bin Salam ini meninggal dunia, saudara. Wafat. Ketika wafat, masyarakat yang berada di Madinah mencari, rindu, kangen dengan seseorang yang ketika berjumpa dimanapun selalu mengucapkan Assalamualaikum ya ikhwan, Assalamualaikum ya ukhti, Assalamualaikum ya ibni, Assalamualaikum ya auladi. Dia ketemu sama anak-anak, dia ucapkan salam. Ketemu sama orang tua, ketemu siapapun, dia ucapkan selalu salam. Tadkhulul jannata bisalam.
Orang bisa masuk surga karena sebab sering mengucapkan salam. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil itu orang Badui tadi. Kemari engkau. Setelah dia dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkannya, kau pergi keluar, kau dekati itu pohon, kau bisikan kepada itu pohon, bicara kepada itu pohon, wahai pohon, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggilmu untuk masuk ke dalam. Ini orang-orang polos, orang Badui, turun dari gunung. Dia datang kepada itu pohon, disaksikan oleh para sahabat Rasulullah. Nabi Muhammad kalau lagi duduk itu para sahabat semuanya mengitari Rasulullah. Nabi Muhammad tidak akan pernah sendiri kalau duduk. Sahabat selalu mengitari Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad lagi berwudu, itu air tidak akan mungkin jatuh ke dalam tanah. Para sahabat semuanya sudah mengambil barakah atharun Nabi. Bekas Nabi itu diambil sama sahabat. Mereka cinta, mereka sayang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Bahkan ada sahabat yang mengatakan, aku belum pernah melihat seorang raja yang dimana rakyatnya sangat mencintai seorang raja kecuali cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Aku belum pernah melihat siapapun rajanya, siapapun pimpinannya, siapapun sultannya, ketika di hadapan Nabi Muhammad SAW, itu sahabat kalau boleh sujud dia akan sujud di hadapan Nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW melarang. Lah, jangan kau bersujud kepada aku. Aku adalah seorang nabi dan aku adalah manusia. Kau hanya boleh sujud kepada Allah. Aku bukan untuk tempat sujudmu. Sujudmu hanya kepada Allah. Kalau aku perintahkan kepada seorang istri, lebih baik dia bersujud kepada suaminya. Si istri lebih memuliakan suaminya. Lebih baik si istri harus sayang kepada suami, harus patuh kepada suaminya kalau kau ingin masuk surga. Boleh malam hari ini kalau ada istri-istri yang kurang memuliakan suaminya, kurang sayang kepada suaminya, surgamu ada pada suami-suamimu. Makanya kalau suaminya pengen kawin lagi, biarkan saja. Setuju? Setuju ibu? Nggak ada suara, orang Aceh nggak setuju. Nggak boleh berarti kawin lagi suaminya. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad ketika beliau meluangkan ludahnya, itu ludah tidak akan sampai jatuh ke tanah. Berebut para sahabat ingin mengambil keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kalau membersihkan jenggotnya, kumisnya, itu jenggot dan kumis tidak akan jatuh ke tanah, saudara. Berebut para sahabat mengambil atharun Nabi. Seorang wanita namanya Ummu Salamah. Ketika Rasulullah SAW sedang khizamah. Khizamah itu sedot darah. Diambil darah-darah kotornya. Bekam. Tahu bekam? Ya, sunnah Nabi Muhammad itu jalankan. 1 bulan sekali. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang kolesterol, tekanan darahnya tidak stabil, badannya suka sakit-sakitan, itu ajaran Nabi Muhammad, itu bekam. Khizamah namanya, ada di dalam kitab. Ketika Nabi Muhammad menyimpan darahnya di dalam botol, kemudian diberikan kepada Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, tolong buang darah saya ke tempat yang aman. Baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa itu darah, dibawa sama Ummu Salamah. Ketika sudah keluar, Ummu Salamah kembali ditanya sama Nabi, ya Ummu Salamah, di mana kau buang darahku tadi? Sudah ya Rasulullah. Betul kau buang? Sudah aman ya Rasulullah. Di mana kau buang? Di tempat yang paling aman ya Rasulullah. Enggak ada yang tahu, enggak ada yang tahu. Yang tahu cuma saya dan Allah.
Di mana kau buang? Sudah masuk ke dalam perut saya ya Rasulullah. Sudah saya minum ya Rasulullah. Kenapa kau minum? Itu darah saya suruh buang ya Rasulullah. Aku sudah lama tinggal bersamamu ya Rasulullah. Aku lama mengenalmu ya Rasulullah. Siapa engkau sebenarnya? Aku yang paling tahu ya Rasulullah. Darahmu yang saya minum itu darah belum pernah saya rasakan nikmatnya. Tidak seperti madu-madu yang ada di dunia ini ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ini zaman sekarang malah aneh saudara. Zaman sekarang Nabi Muhammad malah dihina, betul? Betul! Jangan takut kalau ngomong, betul bilang betul. Gak usah takut, saya tanggung jawab. Nih saya Rijal Hasan Al-Gadri dari kota Pontianak. Saya cucu Sultan Syarif Abdurrahman. Saya punya datuk yang buat lambang Garuda Pancasila untuk Indonesia, untuk kemerdekaan Indonesia, untuk lambang negara kesatuan Republik. Kau belum ada semua bapak-bapak polisi, bapak-bapak intel. Belum. Saya punya sendiri datuk sudah ada duluan. Saya punya datuk sudah lahir duluan. Saya punya datuk sudah ikut berjuang di Kalimantan Barat, ikut memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Saya punya datuk namanya Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri. Masuk ke Kalimantan Barat. Kalimantan Barat waktu itu masih namanya Borneo saudara, belum Kalimantan Barat. Beliau mendirikan Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman 1770 Masehi. Saya mau tanya sama orang-orang Aceh di sini. 1770 itu sudah merdeka belum Indonesia? Sudah merdeka belum? Sudah ada UUD 1945 belum? Sudah ada lambang Garuda Pancasila belum? Sudah ada bendera merah putih belum? Belum. Merdeka saja belum, perang saja belum, Indonesia belum ada namanya, betul? Betul? Saya punya datuk sudah masuk duluan, masuk ke daerah Kalimantan Barat Borneo, berdakwah syiar Islam, ikut berjuang. Zaman tahun tersebut itu zaman Portugis, zamannya Portugal, belum masuk Belanda, belum masuk Jepang. Belum ada kehidupan, masih sepi Kalimantan Barat. Kita punya datuk sudah ikut berjuang menegakkan negara kesatuan Republik. Buka sejarahnya, lihat di monumen di Belanda ketika terjadi konferensi meja bundar, siapa yang memimpin sidang tersebut? Itu yang buat lambang Garuda Pancasila kita punya datuk. Tiba-tiba gampang-gampang ada orang yang pengen ubah Pancasilais menjadi Trisila, betul? Ini kira-kira komunis atau bukan? Komunis bukan? Kurang ajar, biadab. Kau berani ubah? Mereka sudah mengorbankan nyawanya, mereka sudah menumpahkan darahnya untuk Indonesia. Tiba-tiba dengan mudahnya kau berani mengubah-ubah. Kau pikir kau jenderal 4, kau jenderal 7, kami takut kepada engkau? Tidak ada urusan kalau sama kami, tidak ada urusan, betul? Enggak ada urusan. Siapa kalian? Kami punya datuk sudah lebih duluan ikut berjuang menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa saudara. Itu kemarin ada namanya siapa? Sakur namanya, Pak Sakur. Dia bilang Nabi Muhammad itu agamanya belum sempurna. Agama Nabi Muhammad itu belum bagus, belum betul. Yauma akmaltu wa atmamtu wa raditu lakumul Islam Madinah. Sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan pada hari ini, ya Muhammad,
Agamamu aku sempurnakan, ajaranmu aku ridhoi, semua yang kau bawa, semua yang kau sampaikan, aku sudah ridho, aku sudah ikhlas, dan semuanya aku ridhoi ya Muhammad. Tiba-tiba ada orang muncul ini, nggak jelas ini siapa, ini Pak Syakur ini, kurang ajar ini. Mudah-mudahan Allah kasih dia laknat, amin. Mudah-mudahan dicabut nyawanya, amin. Berani-berani dia ngina Rasulullah, berani-berani dia ngina Nabi Muhammad. Siapa kau? Kurang ajar, ya tak? Kalau kau buat salah sama Nabi Muhammad, mau dia Habib Faisal,